Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Masih semangat kan untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini? Hari ini kita akan belajar mengenai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, bangsa asing datang kembali untuk menguasai Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia masih harus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa. Perjuangan pun berlanjut dengan tujuan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan tidak lagi bersifat kedaerahan, melainkan bersifat nasional. Beberapa pertempuran-pertempuran yang dilakukan sebagai upaya mempertahankan Indonesia. Yang pertama, pertempuran Medan Area di Kota Medan, Sumatera Utara. Yang kedua, pertempuran Ambarawa di Kota Semarang, Jawa Tengah. Dan yang ketiga, Bandung Lautan Api di Kota Bandung, Jawa Barat. Pada akhir bulan Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara pasukan Indonesia dan pasukan Inggris, sampai akhirnya pemimpin pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Malabi, tewas. Pasukan Inggris marah kemudian mengeluarkan ultimatum kepada Indonesia, yang isinya adalah semua pemimpin dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum itu ditolak oleh bangsa Indonesia. Kemudian terjadilah pertempuran di Surabaya dari darat, laut, dan juga udara. Peristiwa ini diperingati sebagai Hari Pahlawan pada tanggal 10 November 1945. Selanjutnya, pertempuran Ambarawa di Semarang. Sekutu datang ke Indonesia dengan diboncengi oleh NICA, Netherlands Indies Civil Administration. Saat mereka mendarat di Ambarawa dan Magelang, mereka membebaskan tawanan perang dan memberikan senjata. Pasukan Tentara Keamanan Rakyat Indonesia pun marah, dan Insinyur Soekarno pun mencoba untuk melakukan perundingan dan memperoleh kesepakatan antara dua pihak. Namun dari sekutu ternyata mereka mengingkari janji tersebut dan terjadilah pertempuran di Ambarawa yang dipimpin langsung oleh Kolonel Sudirman. Peristiwa ini diperingati sebagai Hari TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Selanjutnya ada pertempuran Bandung Lautan Api. Pertempuran ini terjadi karena sekutu dan NICA akan menjadikan kota Bandung sebagai markas strategis militer. Namun, para warga Bandung menolak hal tersebut. Warga Bandung meninggalkan rumah mereka di kota dan pergi ke pegunungan. Sebelum mereka berangkat ke pegunungan, mereka membakar rumah-rumah mereka sendiri agar sekutu tidak bisa menggunakannya. Kemudian, dua anggota Barisan Rakyat Indonesia, yaitu Muhammad Toha dan Ramdan, terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi. Dan mereka berdua berhasil meledakkan gudang tersebut. Selain mempertahankan kemerdekaan dengan perjuangan secara fisik, Indonesia juga melakukannya dengan cara perjuangan secara diplomasi. Perjuangan diplomasi berkepalikan dengan perjuangan fisik, karena lebih mengutamakan perundingan, menarik simpati dunia internasional, serta menghasilkan kesepakatan. Diplomasi sama sekali tidak menggunakan kekuatan senjata sehingga tidak ada korban jiwa yang ditimbulkan. Secara ringkasnya, perjuangan secara diplomasi lebih menekankan kepada diskusi untuk mencapai suatu mufakat yang akan disetujui oleh kedua belah pihak. Yang pertama ada Perjanjian Linggarjati, yaitu perjanjian antara Indonesia dan Belanda dan diadakan di Linggarjati, Jawa Barat. Hasil dari perundingannya yaitu yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Dan yang keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran. Pelanggaran Belanda. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal Hubertus Johannes van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah agresi militer Belanda yang pertama. Selanjutnya ada Perjanjian Rom-Royen. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, Muhammad Rom dan Herman van Royen, bertempat di Hotel Des Indes, Jakarta. Hasil perundingannya yang pertama, Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Yang kedua, pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta.
Dan yang ketiga, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Selanjutnya ada Perjanjian Renville. Indonesia dan Belanda mengadakan perundingan ini di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Hasil dari perundingan tersebut yang pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah penduduk Belanda. Yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Timur dan Jawa Barat. Yang terakhir ada Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949 antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO Bijenkomsvoor Federal Overleg yang mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di Kepulauan Indonesia. Hasil dari perundingannya adalah yang pertama, Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. Yang kedua, status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Yang ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Yang keempat, RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Dan yang terakhir, pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Baiklah, sekian materi kita hari ini mengenai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.